Ya, shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Pastor Johannes Hasudungan Tamba dalam renungan firman pagi hari. Hari ini kita akan membahas dari kitab Matius pasal 6 ayat 33, demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, puji Tuhan. Mungkin sebagian orang ini bukan menjadi ayat yang asing lagi. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka selebihnya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan menekankan atau mengajarkan kita untuk pertama sekali mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah berbicara bagaimana cara kita untuk memiliki jaminan untuk masuk dalam kerajaan surga. Karena benang garis merah semua kitab-kitab agama mengajarkan tentang jalan keselamatan, bagaimana untuk masuk kerajaan Allah. Dalam kekristenan hanya satu jalan untuk masuk dalam kerajaan Allah, yaitu hanya melalui Yesus Kristus. Maka kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kebenaran Yesus Kristus. Bagaimana cara hidup yang benar di hadapan Tuhan, bagaimana sikap sebagai pengikut Kristus yang benar di hadapan Tuhan. Baru dikatakan selebihnya akan ditambahkan kepadamu. Selebihnya ini berbicara apa? Berbicara segala keperluan kebutuhan kita yang menjadi banyak sebagian orang itu hal yang dikhawatirkan. Karena kalau kita lihat perikopnya tentang hal kekhawatiran, apa yang kita makan, apa yang kita minum, tetapi Tuhan berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Selebihnya apa yang kamu khawatirkan baik kebutuhanmu itu Tuhan yang menjamin. Tuhan yang akan menyediakannya ketika kita sudah mencari kebenaran Allah dan kerajaannya. Karena bagi Tuhan itu tidak sulit untuk memenuhi segala keperluan kebutuhan kita. Tuhan tidak sulit untuk memberkati hidup kita. Tapi Tuhan menekankan untuk kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kenapa teman-teman sekalian? Karena Tuhan takut ketika justru kita diberkati hidupnya, kalau kita tidak punya fondasi kebenaran yang kuat, maka berkat itu justru bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Atau berkat itu justru membuat kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Contohnya, banyak orang ketika sukses dalam proyek pekerjaan usahanya atau proyek-proyek tendernya, ketika dia mendapatkan istilahnya hasil proyeknya, bukan yang pertama dia cari Tuhan, datang ke rumah Tuhan mempersembahkan berkat yang dia terima untuk menopang pekerjaan Tuhan, bersyukur. Tapi kebanyakan orang yang malah dihubungi teman-temannya untuk pergi menikmati berkat yang terima berfoya-foya. Sehingga berkat itu bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi menyakiti hati Tuhan. Karena apa? Karena tidak mempunyai fondasi kebenaran yang kuat dalam hidupnya. Kalau orang yang memiliki fondasi yang sudah kuat akan kebenaran Tuhan, maka berkat itu akan dia pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena saya sering mengajarkan kepada jemaat, dasar Tuhan memberikan berkat adalah, dan bagaimana cara kita memakai adalah dalam Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu dari dia, oleh dia, bagi dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Semuanya hanya berbicara untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita menerima berkat itu dari dia, oleh dia memberikan kekuatan hikmat, dan semuanya harus dikembalikan bagi untuk kemuliaannya. Jadi berkat yang kita terima harus kita pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Pertama, memenuhi segala keperluan kebutuhan kita. Kedua, kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, menolong orang susah, membantu para hamba Tuhan yang butuh bantuan, gereja-gereja yang butuh renovasi dan lain-lainnya, menolong orang anak-anak yatim, semua perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Kedua, Tuhan sedang menekankan jangan khawatir akan hidupmu. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan Allah yang tahu dan mengerti keadaan kita. Tuhan yang sanggup menyediakan segala kebutuhan kita. Karena dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan.
sebagaimana Abraham disuruh mempersembahkan Ishak. Tuhan sudah menyediakan gantinya domba. Jadi kita jangan perlu takut dan khawatir. Pertama sekali yang kita harus benahi hidup kita adalah mencari kerajaannya dan kebenarannya. Membangun pondasi yang kuat akan firman Tuhan. Dasar kebenaran kita dalam mengenai Tuhan harus kuat. Sehingga apapun terjadi dalam hidup kita, kita akan tahu cara menghadapinya, cara menggunakannya. Baik berkat akan disediakan, maka berkat itu bukan menjadi sesuatu yang sia-sia. Kalau belum dewasa di dalam kebenaran, terkadang berkat itu menjadi sia-sia. Sama seperti contohnya, kalau kita memberikan berlian kepada seorang anak-anak, dia pasti nggak mengerti berlian ini apa, kemana mau dipakai. Bisa aja dibuangnya dengan sia-sia. So, pesan pagi hari ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka selebihnya akan ditambahkan kepadamu. Semangat dalam mencari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.